Selamat datang kembali di channel kita untuk belajar bahasa Inggris kelas 7 semester 1 kompetensi dasar 3.4 4.4 chapter 4 This is my world, to state things, animals, and public places around us. This is my world. Adik-adik bisa buka bukunya, buku paketnya, buku catatannya untuk persiapan belajar bersama ya. So, let's get prepared and get ready for the class. We are going to learn about how to state things, animals, and public places around us. Let's focus on names of things, animals, and public places, article a, and the, determiner this, that, these, those, and prepositional in, on, above, beside, between, in front of, and etc. A is used before a noun to refer to a single thing or person that has not been mentioned before, especially when you are not referring to a particular thing or person, or you do not expect listeners or readers to know which particular thing or person you are referring to. Adik-adik, a digunakan sebelum kata benda untuk merujuk kepada sesuatu yang belum disebutkan sebelumnya. A berubah menjadi an apabila benda yang mengikutinya berawalan dengan bunyi vokal seperti a, i, u, e, o. So the difference depends on the sound at the beginning of the next word. So be careful, it is not the letter but the sound. Jadi kita akan lanjutkan dengan contohnya. I have a new car. I bring an umbrella. I saw a unicorn in the field. My brother goes to a university in Surabaya. We will buy a house in Malang. She always comes an hour earlier. Perhatikan kata umbrella yang menggunakan an. Tetapi university karena bunyinya y, maka kita gunakan a. Sementara the is used before nouns to refer to things or people when a listener or reader knows which particular things or people are being referred to, especially because they have already been mentioned or because what is happening makes it clear. Kata the kita gunakan saat menyebutkan benda yang telah sama-sama kita ketahui benda mana yang dibicarakan, khususnya karena kita sudah sebut sebelumnya. Jadi itu artikel a, an, the. Ya, contohnya, I just bought a new shirt and some new shoes. This shirt was quite expensive, but the shoes weren't. She gave me a novel. I love it so much because the novel is interesting. Please, will you pass the salt? I'll pick you up at the station. Di sini, a new shirt diulang kedua kalinya menjadi the shirt. A novel diulang untuk kalimat kedua menjadi the novel. Sementara the salt, garam yang itu, garam-garam yang sama-sama kita ketahui. Sedangkan the station adalah stasiun yang sama-sama kita ketahui stasiun yang mana. Lihatlah contoh pada tabel di bawah ini. Kita akan lihat perbedaan antara a, an, dan the sehingga adik-adik bisa membedakannya untuk memudahkan belajarnya, ya.
Adik-adik bisa salin di buku agar kita bisa belajar cara penggunaan en, the. Ini dia, dan en adalah untuk sesuatu yang pertama kali disebut, sedangkan the disebut untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan en untuk kalimat awal, sedangkan the untuk kalimat kedua, ketiga, hingga akhir. Diikuti benda dengan bunyi konsonan b, c, d, f, g, dan seterusnya, sedangkan en diikuti benda dengan bunyi awalan a, i, u, e, o. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu prepositions of place. The dog is in front of the man. The dog is behind the postman. Anjingnya ada di depan seseorang. Dan anjingnya ada di belakang Pak Tukang Pos. Lihat, mereka menghadap ke arah yang sama, di depan dan di belakang. Selanjutnya, the dog is next to the bones. Anjingnya ada di sebelahnya tulang belulang ya. The bone is between the two dogs. Berikutnya, the bone is above the dog. The dog is under the bone. The blue dog is over the fire hydrant. The fire hydrant is below the blue dog. Over dan below adalah antonim, above dan under adalah antonim. Above itu di atas yang tidak nempel ya, sedangkan over itu di atasnya lagi. In, the dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. The dog's on the table. The woman has dog saliva on her. On itu di atasnya dan menempel pada permukaannya. Kita akan melihat perbedaan antara on, above, dan over. The ball is on the box. Ini artinya bolanya memang ada menempel di atas kotak. There is a mirror above the wash basin. Artinya ada sebuah kaca di atasnya wastafel, tapi tidak nempel. Sementara a bird flies over a tree. Artinya ada burung yang di atasnya pohonnya terbang melayang-layang. Perhatikan perbedaan antara in front of dan opposite. Linda sits opposite me in the office. Linda itu ada di depan, berseberangan arah, tapi berhadapan dengan kita. Sementara a rabbit jumps in front of an old man, artinya sang rabbit ada di depan dan menghadap ke arah yang sama. Kita lanjutkan dengan this, that, these, those, determiner. Apakah itu? Sebuah kata yang kita gunakan sebelum sebuah kata benda untuk menunjukkan contoh benda yang mana yang kita bicarakan disebut dengan determiner. Kita punya this, that, those. Perhatikan pada tabel berikut ini. Jika bendanya satu dan dekat, kita gunakan this. Jika bendanya jauh, satu, kita gunakan that. Karena bendanya cuma satu, to be yang digunakan adalah is. Sementara jika bendanya lebih dari satu atau plural dan dekat, kita gunakan these, these. Sementara kalau bendanya jauh dan lebih dari satu, kita sebut dengan those, those. Karena bendanya lebih dari satu, to be yang digunakan adalah are. Perhatikan contohnya. This is a cage for our new rooster. That cage is broken. We cannot use it anymore. These are 2 sacks of corn for feeding the rooster. Those sacks are empty. You can recycle them. This is itu dekat. That cage is itu artinya yang jauh. These are sacks itu artinya yang dekat. Those sacks are empty, yang di sana, yang jauh, yang kosong. Beda ya?
kita akan masuk kepada latihan. Tapi sebelum itu, adik-adik harus mengingat kembali pelajaran tentang have, has, dan there is, there are. Dewi Ayu menggunakan have, he, she, it menggunakan has yang artinya punya. We have an umbrella, she has 2 umbrellas. There is a clock on the wall, there are 2 chairs in the room. There is, there are artinya ada. Ada sebuah, ada beberapa, begitu seterusnya. Ini contohnya, there is an oven in my kitchen. There is a refrigerator next to the oven. The refrigerator is big enough to preserve the food. Kita sudah bisa gunakan semua elemen bahasa yang kita pelajari hari ini dalam kalimat ini. Sementara ini bentuk pluralnya, there are 3 chairs in my kitchen. There are 2 wooden cabinets between a refrigerator and a stove. These cabinets are for storing some kitchen utensils. The cabinets are brown. Perhatikan perbedaan warna dan bandingkan dengan kalimat di slide sebelumnya. Ya, cukup sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik semuanya. Ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Lihat, amati benda di sekitarmu dan ceritakan di kolom komentar. Thanks for watching and see you.